Ini adalah Desa Harapan. Sama seperti desa-desa lain di Indonesia, sekarang ini Desa Harapan sedang seru-serunya membahas pelaksanaan Undang-Undang Desa. Ya wajar, karena kan undang-undangnya baru dilaksanakan tahun ini setelah disahkan pada Januari 2014 lalu. Jadi masih banyak hal yang harus disesuaikan. Intinya sih dengan adanya Undang-Undang Desa ini, desa punya kewenangan mengelola dan mengatur serta mengurus pembangunan desanya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa tersebut. Lalu, apa saja sih yang berubah dengan adanya Undang-Undang Desa? Kalau sebelumnya desa lebih banyak menunggu bantuan dana program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekarang setiap tahun pasti akan ada dana transfer dari APBN dan APBD untuk desa. Jumlahnya tentu jauh lebih pasti dan lebih banyak dibanding yang diterima selama ini. Uang itulah yang bisa digunakan desa untuk mendanai program-program yang diinginkan warga desa selama ini. Yang penting, program-program yang disusun itu benar-benar untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Dengan keleluasaan seperti ini, warga dan perangkat desa seperti di Desa Harapan tentu akan semakin terdorong memanfaatkan sumber daya termasuk uang yang ada untuk menggali, menemukan, ataupun mengembangkan potensi desa yang ada. Tidak saja mengembangkan potensi di bidang sumber daya alam dan kreativitas, tapi juga harus bekerja keras dan gotong royong mengembangkan kapasitas diri sendiri untuk memecahkan permasalahan desa yang ada. Misalnya di bidang pembangunan. Desa memiliki kewenangan membangun irigasi, jalan desa, air bersih, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, atau bahkan mengembangkan usaha dan potensi wisata desa yang menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi warga desa. Tentunya pengembangan semua potensi desa ini juga harus memperhatikan unsur kelestarian lingkungan. Di bidang kesehatan dengan adanya Undang-Undang Desa, diharapkan tidak ada lagi anak yang mengalami gizi buruk. Angka kematian ibu saat melahirkan juga bisa ditekan. Kesejahteraan kaum manula pun bisa lebih diperhatikan. Bahkan kegiatan atau program untuk warga difabel di desa kini bisa direncanakan langsung oleh desa. Untuk bidang pendidikan, desa bisa menambah sarana sekolah demi menunjang proses belajar mengajar, membangun PAUD ataupun TK desa, dan sebagainya. Semua penambahan fasilitas pendidikan diharapkan membuat semua anak desa bisa menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan bahkan sampai SMA. Semua ini tentu bisa diwujudkan jika dilakukan secara bertahap. Meski kini desa telah memiliki kewenangan sendiri, program-program yang dijalankan masyarakat desa tetap bisa disinergikan dengan program pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi, desa tetap bisa meminta dukungan dari pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, atau bahkan pusat dalam menjalankan program yang diprioritaskan sendiri oleh desa. Misalnya, jika suatu desa mengadakan program pencegahan muntaber, warga desa bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membantu memberikan penyuluhan. Beragam kesehatan pengelolaan desa secara mandiri itulah yang membuat Desa Harapan dan desa-desa lain kini begitu antusias aktif berpartisipasi mengusulkan program-program terbaik. Nah, kini warga dan perangkat desa bisa bahu-membahu, gotong royong, serta kerja keras untuk mewujudkan secara mandiri dan mengawasi proses pembangunan secara bersama-sama.